mungkin woman leadership itu udah banyak yang ngomongin juga, kita harus lebih bisa jadi pemimpin, apalagi di sektor privat ya, di bisnis dan lain-lain. Tapi mungkin kalau kita ngomongin woman in policy making tuh masih jarang, padahal dampaknya tuh ke semua sektor. Maksud dari adanya feminist movement atau misalkan penyuaraan hak-hak perempuan itu adalah agar kita bisa memilih gitu. Insecurity dan lain-lain pasti ada sih, menurut aku even orang sehebat apa pasti punya keraguan sama diri sendiri. Cuman yang bisa nge-overcome that doubt itu adalah kalau kamu merasa kamu lagi di momen struggles, baik itu dari persepsi orang atau dari diri kamu sendiri, knows that itu adalah momen kamu improve, momen kamu berkembang gitu. Hi ladies, welcome back to She Talks About, the new episode. So hari ini kita kedatangan tamu masih muda, belia, cantik, luar biasa, produktif sekali ya. Tadi kita pas ngobrol-ngobrol, mungkin langsung aja, please welcome Gina. Hi, welcome. Halo Kak, thank Selamat you. datang di studio podcast She Talks About. So Gina ini awalnya aku tuh lihat dia di Instagram juga kan, banyak banget prestasi, terus juga kegiatan ya Gini ya, yang kamu sekarang lagi jalanin, yang kayaknya membuat agak jiper ya wanita-wanita zaman sekarang, soalnya produktif banget gitu. So Gina ini basically punya sebuah organisasi non-profit namanya Empower. So maybe perkenalan sedikit Gin tentang diri kamu sendiri dan juga apa Empower sendiri itu apa gitu. Thank you Kak Rika, Kak Men untuk udah invite aku di sini. Perkenalkan, nama aku Gina. Aku sekarang mahasiswi Fakultas Hukum. Aku tahun terakhir, bentar lagi lulus. Semoga doain semuanya nonton. Dan sekarang aku lagi sibuk dan terlibat juga di organisasi yang fokusnya memang women empowerment gitu ya. Tapi lebih tepatnya itu di bidang pembuatan kebijakan atau politik. Jadi namanya tuh Empower Indonesia yang tadi udah disebutin juga. Empower itu kepanjangan dari In Policy Making, Women Represent. Jadi memang dari namanya tuh udah bisa dilihat kalau kita memang mengadvokasikan isu-isu terkait representasi perempuan dalam pembuatan kebijakan. Gitu. Wow, Keren. sangat politik. Iya, bener. Tapi maksudnya fokus banget loh si Gina tuh ya. Benar. Studinya sampai ya segala kegiatan yang kamu lakukan gitu kan. Sejak kapan tuh Gin kamu suka di dunia politik? Sebenarnya mungkin bukan di dunia politik, tapi kayak di dunia gimana kita bisa membuat suatu kebijakan gitu ya Kak. Jadi aku tuh awalnya ikut lomba model United Nations atau simulasi sidang perserikatan bangsa-bangsa. Itu awalnya aku kelas 3 SMA mulai ikut lomba. Cuma waktu itu aku juga belum tahu apa-apa dan aku mulai dalemin itu saat aku kuliah. Jadi di UI itu sendiri ada UI MUN Club. Jadi di mana kita dilatih keterampilan-keterampilan yang memang relevan dalam diplomasi dan juga dalam membuat kebijakan. Tapi memang Nia fokusnya itu dalam international affairs gitu. Jadi tentang hal-hal isu-isu global. Dari situ aku ke-expose bagaimana tuh pentingnya saat proses negosiasi itu benar-benar mempengaruhi outcome dari suatu kebijakan itu sendiri di lombanya kan. Jadi dari situ aku mulai terinspirasi, mulai berpikir kalau oh ya gimana kalau misalkan perempuan, aku juga mungkin terekspos dengan banyaknya kasus-kasus dan di kelas juga diskusi-diskusi hukum, kalau misalkan kita tuh representasinya kurang nih dalam proses pembuatan kebijakan. Dampaknya tentunya nanti ke kehidupan kita sehari-hari dari banyak sisi gitu. Boleh kasih contoh nggak Gin, kebijakan apa nih contohnya? Misalnya kayak pembuat kebijakan berarti ada yang menguntungkan gitu ya untuk kaum perempuan gitu. Tapi mungkin boleh dikasih contoh nggak, kayak kebijakan apa sih contohnya yang tadinya nggak ada jadi ada gitu? Mungkin yang paling sering didiskusikan yang terakhir juga baru disahkan itu yang UU TPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual. Itu butuh sekitar 10 tahun untuk baru disahkan menjadi suatu undang-undang untuk melindungi sebenarnya untuk semua orang, namun perempuan memang lebih rentan baik secara data dan statistik untuk mendapatkan kekerasan seksual gitu.
Jadi dari situ tuh kita bisa lihat kalau misalkan untuk benar-benar di-push agendanya dalam proses pembuatan kebijakan memang dibutuhkan representasi perempuannya nih yang tahu banget dampaknya ke diri kita sendiri gitu kan. Dan secara representasi perempuan sendiri nih kalau kita lihat sekarang di mungkin status quo-nya ya, memang secara kuantitatif dan kualitatif pun belum aku bilang belum sempurna lah ya. Jadi kita tuh sebenarnya ada kuota 30%, ini juga rekomendasi dari UN Women, dari standar internasional. Kalau perempuan itu minimal representasi di parlemen itu 30%. Sekarang kita itu di angka 21%. Di Indonesia di berarti Indonesia. Jadi secara kuantitatifnya belum. Nah kalau kita lihat lagi, kayak aku pernah wawancara beberapa politisi perempuan juga, secara substantifnya atau kualitasnya pun belum yang benar-benar mengadvokasikan isu perempuan di dalam parlemen. Jadi dari 21% itu belum semuanya juga mengerti, memahami dan mau mengadvokasikan. Mungkin karena ada politik-politik di dalamnya itu juga kan yang mungkin menghambat untuk mereka mengadvokasikan kebutuhan perempuan gitu. Jadi itu sih hal-hal yang aku advokasikan, dan salah satu contohnya yang kekerasan seksual. Banyak lagi sebenarnya Kak, undang-undang yang tidak terlalu berperspektif gender gitu. Mungkin kayak RUU, ini masih RUU, masih rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak, di mana memang perempuan itu diperpanjang cuti hamilnya itu menjadi 6 bulan. Nah, aku dengar itu. Aku dengar itu. Cuti hamil jadi 6 bulan. Betul. Nah, mungkin kalau misalkan secara sekilas kita melihat, oh ini bagus dong. Berarti kita lebih dipedulikan gitu. Kita lebih dikasih waktu banyak untuk mengurusi diri dan juga anak kita setelah dan sebelum melahirkan gitu. Tapi jika kita lihat-lihat kembali, ini tuh akan berdampak pada perempuan itu sendiri, kompetitifnya perempuan di bisnis, di mana pasti perusahaan memiliki tendensi untuk lebih memilih calon pekerja laki-laki karena nanti dia juga cuti dan lain-lain. Jadi belum tidak ada kepastian kalau dia balik dari cuti pun akan mendapat posisi yang sama. Dan bahkan katanya gaji saat cutinya mau diambil dari CSR perusahaan, yang sebenarnya tuh kontradiksi sama Undang-Undang Perseroan Terbatas, di mana CSR itu nggak boleh, harusnya ditujukan untuk pembangunan berkelanjutan, dan tanggung jawab perusahaan itu untuk memberikan gaji saat perempuan itu cuti, itu memang udah tanggung jawabnya, jadi nggak boleh dicampur ke CSR. Jadi banyak kontroversi juga dan mungkin kontradiksi dengan beberapa undang-undang lain. Wah, aku belajar banyak nih hari ini. Jadi memang sebenarnya peran Gina ini, maksudnya ternyata ya El ya, ternyata banyak banget maksudnya kayak undang-undang itu di negara kita yang memang harusnya dipikirkan juga untuk perempuan. Ya, benar sih. Kayak contoh tadi kekerasan seksual, butuh 10 tahun untuk disahkan menjadi undang-undang. Dan itu pun belum sempurna. In a sense, kayak misalnya, kita di undang-undang itu udah diakui ada kekerasan berbasis gender online. Itu bagus, berarti kayak memang pemerintah tuh udah lebih aware kalau kekerasan berbasis gender tuh nggak cuma secara fisik, tapi di online, misalkan kita di stalking, di apa yang bernuansa seksual, itu pun bisa dikategorikan kekerasan berbasis gender gitu. Ada pasalnya sendiri, pasal 14. Nah, tetapi kalau kita lihat data-data yang masuk di LBH Apik, di SafeNet itu organisasi regional yang fokusnya mengadvokasikan hak-hak digital, itu pun masih banyak banget bentuk-bentuk dari kekerasan berbasis gender online yang belum diregulasikan gitu. Contohnya kayak apa tuh? Contohnya kayak pelecehan seksual online tuh belum. Terus misalkan kayak yang cyber grooming, terus banyak doxing dan lain-lain. Jadi mereka itu cuman regulasiin 3, seingat aku, transmisi, kalau ada yang disebar-sebarin. Terus ada juga yang kayak dia itu seperti stalking yang kayak sampai chat secara seksual gitu, maksudnya ada nuansa seksualnya gitu. Cuma belum semua gitu. Jadi belum sempurna dan masih banyak yang harus diadvokasikan lagi, karena dampaknya pasti ke kita perempuan yang lebih rentan secara data. Betul. Karena intinya kalau tidak ada undang-undang berarti kan sebenarnya tidak ada landasan ya kalau mau dibawa ke tingkat hukum gitu kan. Ya udah gitu, dianggap tidak bisa menuntut apapun gitu. Benar. Berarti ini penting banget loh peranan Gina ini. Karena memang pada dasarnya tuh kemarin juga kan banyak banget ya kasus-kasus yang kayak bermunculan, dan makanya aku juga belajar banyak banget ternyata
aduh memang rumit sekali gitu loh, maksudnya banyak sekali hal-hal yang memang belum itu yang tadi Gina bilang, belum terlindungi ya Iya, Gin ya, betul. kayak gitu. Bahkan pelecehan di WhatsApp kan waktu itu Iya. sempat viral ya di perkantoran gitu ya. Betul. Dianggap sebagai pelecehan, tapi kan bagi kadang-kadang mungkin ya itu bercanda doang kali Iya. gitu kan. Ya, Kenapa for sih some lo people kayak ngerasa itu lucu ya, Iya. tapi Iya, betul. ya itu pelecehan. benar. Iya, oke. So, jadi mungkin dari kecil tadi kan sempat sharing-sharing juga ya gini ya. Kamu juga udah terekspos dengan mungkin dunia hukum juga gitu. Jadi sangat aware kali ya Gin. Dari kecil kamu tentang dunia ini dan minat kamu tuh mulia sekali ya untuk cewek-cewek. Kira-kira kamu tuh kalau dulu pas kecil mungkin papa mama kamu tuh ngedidik kamu tuh kayak gimana sih Gin? Maksudnya apa yang ditanamkan ke kamu? Oke. Jadi aku tuh mungkin sedikit konteks, aku punya kakak tiga perempuan, aku anak terakhir. Wow, cewek semua. Ya, Cewek jadi semua. memang di rumah pun memang ya semua perempuan, jadi emang biasa tumbuh dan besar sama kakak-kakak perempuan, dan mama pun mendidik kita semua berempat itu untuk kayak pursue education gitu, sesuai bidangnya kita masing-masing gitu. Mama nggak pernah ibaratnya menyuruh kita untuk kamu harus jadi dokter atau kamu harus jadi teknisi atau apa, maksudnya yang mungkin orang consider itu menjadi jurusan yang lebih populer lah daripada jurusan yang lain. Jadi kalau misalkan papa mamaku mereka itu mendidik aku untuk bisa nge-push myself in my own way. Jadi apa yang Gina sukai selama itu benar, nggak yang melanggar susila atau apapun, di-pursue aja gitu, dengan catatan juga harus tetap jaga kesehatan, harus tetap ibaratnya beribadah dan lain-lain gitu. Dan itu sih yang papa mama. Jadi papa mama tuh nggak pernah yang benar-benar mendorong yang kayak harus ini, tapi lebih menginspirasi aku, jadi aku bisa kembangin diri aku sendiri gitu sih. Memberikan kebebasan ya Gina. Iya, betul. Dan untuk informasi aja Gina ini masih berusia 20 tahun ya. Iya, 20 tahun. Sangat muda ya. Sangat muda. Dan 20 tadi kita tahun. sempat ngobrol sebelum ini kayak apa sih, gue mau tahu gitu El, kayak di umur 20 tahun wanita-wanita di usia 20 tahun saat ini tuh apa culture-nya gitu kan. Karena kita udah menemukan beberapa perempuan gitu di usia muda 20, 21, 22 itu hebat-hebat gitu. Iya. Punya jiwa yang memang tadi yang kita bahas ya, hustling culture lah anggaplah. Iya. Tapi kan artinya mau berkarya, mau berdaya. Jadi emang dari kecil ya Gin ya, kamu udah diberikan kebebasan bereksplorasi seperti itu ya. Iya, diberikan kebebasan untuk bereksplorasi aku maunya kemana. Aku pun kalau aku lihat kayak ke belakang gitu ya, sebenarnya industri yang aku gemari itu pindah-pindah juga gitu. Jadi mungkin awal aku dari kecil di umur 4 tahun aku tuh sempat ikut foto model, ikut film FTV gitu sampai SMP. Saat SMP aku stop karena aku mau kayak Gina mau fokus ke pendidikan aja gitu. Jadi aku benar-benar dalemin itu di sisi pendidikan aku. Dan SMA pun aku punya kayak aku ingin masuk UI dan lain-lain, jadi aku makin terus fokus di pendidikan. Tapi at the same time saat aku mau masuk UI itu aku tahu, dan aku maunya itu jalur undangan kan, SNMPTN, dan mereka tuh butuh kayak semacam sertifikat prestasi gitu. Dan akhirnya aku masuk ke Paskibraka di saat SMA. Karena itu kan jatuhnya kayak abdi negara gitu kan, added value-nya sangat banyak dan sangat berperan dalam perkembangan diri aku sih. Apalagi waktu itu usianya masih cenderung muda sekali, tapi kita udah dididik yang semi militer sama militernya langsung. Rambut dipotong pendek 2 jari di bawah kuping, latihan tiap hari di Monas panas-panasan dan lain-lain sampai kulit aku kayak udah nggak bisa kelihatan lagi, kayaknya papa ngeliat kenapa nih gitu. Karena aku paling putih gitu di rumah, terus kayak kenapa Gina jadi paling agak gelap ya gitu kata papa gitu. Dan di kuliah aku fokus ke lomba yang basisnya tuh kayak debat Inggris gitu, kayak model UN, peradilan semu, dan organisasi-organisasi. Jadi memang pindah-pindah sih industri aku explore. Iya. Akhirnya menemukan passion kamu di sini. Iya. Iya, aku Biasanya terinspirasi dari apa tuh, film, ngeliat cewek berkarir atau apa? Atau maybe juga dari masalah yang ada di sekeliling Iya, Gina ya. mungkin ya. Gitu. Mungkin pertama waktu itu kan yang aku ikut lomba model UN yang simulasi sidang PBB. Kalau di sana kan kita diskusinya tuh isu-isu sosial ya. Dan di situ aku mulai ke expose. Mungkin aku baru keluar dari
bubble gitu orang bilangnya. Selama ini mungkin sampai SMA aku masih live in the bubble. Mungkin pas SMA aku udah mulai ke expose untuk hidup nggak enak karena di Paskib kan bener-bener semua sama dan lain-lain, dan lebih bisa mengandalkan diri sendiri. Dan setelah itu pas aku ikut lomba-lomba, jadi aku mulai sadar melakukan riset kan pasti untuk lomba. Oh ternyata data-data tuh kayak gini, ternyata situasi di sini tuh kayak gini gitu. Aku mulai aware. Akhirnya aku mulai ikut beberapa organisasi yang NGO gitu, non-profit. Aku pernah ngajarin para migran di Indonesia bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi mereka bisa berintegrasi ke masyarakat Indonesia gitu kan. Terus aku mulai ikut lagi kayak yang fokusnya ke pendidikan. Untuk kita ngasih kayak UTBK gratis, terus kita kampanye, uangnya kita kasih ke organisasi lain yang disalurin lagi ke anak-anak. Waktu itu pas pandemi kan mereka kesulitan ya untuk sekolah dan lain-lain. Jadi kita melakukan kayak penggalangan dana seperti itu. Dan setelah aku ikut kanan kiri dan melihat isu-isu yang ada, mungkin isu perempuan yang paling dekat ya ke aku. Jadi di situ aku mulai dalemin, aku mulai cari sisi-sisi yang sekiranya belum di cover banyak orang gitu. Karena mungkin woman leadership itu udah banyak yang ngomongin juga, kita harus lebih bisa jadi pemimpin, apalagi di sektor privat ya, di bisnis dan lain-lain. Itu udah cukup banyak. Tapi mungkin kalau kita ngomongin woman in policy making tuh masih jarang, padahal dampaknya tuh ke semua sektor. Karena kebijakan itu semua sektor gitu. Setuju banget. Dan itulah awal mula Gina juga akhirnya bikin Empower ya. Betul. Yuk ngobrolin Empower ya. Ini menarik ya, tadi pas ngobrol itu sama Gina, jadi Empower ini apa gitu kan. Tadi ternyata ada banyak aktivitinya loh. Banyak aktivitinya dan ternyata melatih anak-anak SMA, anak kuliah gitu ya. Apa aja sih aktivitinya, Gin? Oke, jadi di Empower itu kita punya 2 pilar utama. Yang pertama itu pilar kampanye advokasi. Jadi fokus kita memang mengadvokasikan, meningkatkan kesadaran bahwa isu ini tuh ada loh. Representasi perempuan ini masih kurang loh di parlemen kita. Jadi tuh harapannya masyarakat lebih bisa menerima juga. Karena ada semacam konstruksi sosial kalau misalkan perempuan ya ngapain jadi pemimpin gitu kan. Masih banyak yang seperti itu. Jadi di situ target-target kita. Bagaimana kita achieve target itu melalui diskusi publik, waktu kemarin kita lakuin, terus publikasi akademis, jadi kita buat kajian terkait status quo-nya tuh gimana, solusinya gimana. Kita juga kolaborasi sama organisasi-organisasi perempuan lainnya, kita kayak ngobrol-ngobrol, kemarin juga kayak 17-an kita live bareng, jadi kita coba maximize online tools juga sih ya, untuk mencapai objektif kita untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Untuk yang pilar kedua itu kita fokusnya tuh ke development programs. Jadi di situ kita nggak cuma mengadvokasikan isu, tapi kita juga nge-equip these women to be capable gitu. Jadi at the same time menurut aku tuh approach yang harus dilakukan. Jadi kita sambil sadari nih masyarakat perempuan bisa, sambil kita mempersiapkan memang perempuan tuh bisa gitu. Nah di situ kita punya mentorship program itu untuk anak kuliah. Jadi untuk mereka belajar gimana cara buat policy gitu. Kan itu nggak gampang. Gimana draftnya, gimana proses negosiasi lobbyingnya. Kita mau undang mentor-mentor dari yang memang sudah di politics dan mudah aware dengan dynamics-nya gitu. Tapi kita juga mau approach anak-anak SMA. Kita approach mereka, untuk mereka tuh at least bisa dulu skill dasarnya kayak critical thinking, public speaking, skill-skill yang memang relevan yang akan mereka butuhkan kalau mereka mau menjadi pemimpin negeri. Dan kita juga mau approach sebenarnya kayak anak-anak SD atau SMP, tapi mungkin kita akan lebih bahas yang ringan-ringan aja kayak gender equality. Jadi at the very least fondasi mereka tuh udah tahu kalau perempuan tuh setara dengan laki-laki gitu. Nice. Gokil. Iya, gue tuh kebayangin dari tadi kayak gue umur 20 kayak masih hahihi gitu ya, nggak ada maksudnya. Tapi ya itu mungkin kayaknya aku ngelihat banyak anak muda sekarang tuh bener-bener yang udah kayak udah tahu maunya apa. Bener kata Mandy tadi hustle culture, terus jadi bikin something yang very impactful kali ya buat lingkungan sekitar ya. Kita berharap sih semua anak-anak muda zaman sekarang, cewek-cewek bisa kayak Gina, bisa dicontoh. Iya, karena itu panggilan hati sih untuk bisa melakukan ini semua kan. Bener. Coba aku penasaran sih, jurusan hukum tuh di let's say jurusan hukum gitu. Emang masih gender tuh mostly banyak kan laki-laki ya saat ini? Kalau di FHUI menurut aku udah
hampir setara sih. Oh, hampir setara. Udah banyak juga perempuannya dan lain-lain. Berarti bisa kita lihat nanti mungkin ke depannya di parlemen bisa tadi ya Amin. 30%. Mungkin anakku perempuan. Kan duduk di parlemen anak kita kan. Amin ya, siapa tahu memberikan kan. kebijakan-kebijakan ini gitu. Nah, aku juga tadi kepikiran sih Gin. Maksudnya ini kan memang kamu aware secara hukum gitu kan. Nah, kalau buat nih perempuan-perempuan di luar sana gitu, kira-kira kalau misalnya dia pengen tahu juga nih, aware juga untuk ya mungkin masalah tentang terkait perempuan dan sekitarnya, itu kira-kira apa aja sih yang harus mereka lakukan selain membaca gitu misalnya, ataukah mungkin siapa tahu ada di Empower gitu kan, acara-acara tertentu gitu kan. Oke. Menurut aku pasti kalau misalkan kita mau mengerti soal isu sosial, kita harus benar-benar dalamin secara filsafatnya sih ya, secara struktur kenapa sih suatu isu itu bisa menjadi isu. Kayak secara strukturalnya itu harus didalamin, dan bagaimana kita bisa mendalami itu pasti tentunya self study itu penting sih, untuk ngebaca-baca buku-buku klasik kayak misalkan kalau tentang perempuan tuh bukunya Bell Hooks gitu-gitu yang feminism, tentang feminism. Jadi emang gimana sih pergerakan feminis kan udah lama ya, udah ada 4 wave kalau nggak salah, dari di Amerika sampai sekarang dan lain-lain. Jadi mungkin untuk self study dan mengerti dasarnya itu penting dulu. Dan saran aku setelah itu mungkin bisa ikut diskusi, kayak banyak banget sekarang platform yang menyediakan diskusi terkait perempuan. Kemarin Empower juga kita buat diskusi kayak how women can be involved in policy making, terus bagaimana perempuan itu bisa secara substantif merepresentasikan kepentingan di parlemen gitu. Jadi menurut aku selain kita juga belajar sendiri, kita juga harus dengar perspektif orang lain. Karena kemarin pas aku diskusi sama teman-teman dari organisasi lain, aku pun kebuka banget banyak hal-hal yang aku baru sadar angle-nya tuh, oh ternyata yang ini angle-nya juga masih salah ya dan lain-lain. Jadi menurut aku 2 approach itu sih, kita tanamin ilmu diri kita sendiri, tapi kita juga diskusi untuk mendengar pendapat orang lain gitu. Open minded lah ya. Open minded ya. Tapi mungkin aku juga mau nanya ini Gin, kan kalau misalnya perempuan nih menurut Gina ya, maksudnya kita mungkin udah ke personal life gitu, pandangan pribadi Gina gitu. Perempuan itu kan katanya kalau dia kuat ya kan, kalau feminis lah anggaplah, itu bagi sebagian orang juga tidak terlalu baik katanya. Karena kan culture kita itu adalah perempuan itu kan lebih tunduk kepada suami, anggaplah seperti itu ya, kepada laki-laki. Maksudnya walaupun kita setara, tapi kadang-kadang nih kalau udah terlalu emansipasi katanya, perempuan tuh jadinya tuh nanti tinggi hati, terus mungkin jadinya nggak perlu orang lain. Ada yang bilang tidak pada tempatnya juga. Tidak pada tempatnya juga gitu loh. Jadi kadang-kadang mungkin bagi sebagian orang jadi masih bingung gitu loh, untuk perempuan. Kita kalau karir ketinggian katanya nanti cowok takut gitu kan. Pendidikan terlalu tinggi nanti cowok takut, mas, mana ada yang mau gitu kan. Nah menurut Gina sendiri tuh gimana? Pendapat pribadi nih. Gitu. Memang ada konstruksi sosial kalau kita memang ada relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki, di mana kita memang subordinasi atau lebih rendah. Menurut aku saat kita menyuarakan suara perempuan yang mungkin selama ini sering dibungkam, dan kita dibilang itu menjadi suatu hal yang negatif ya di masyarakat, menurut aku tuh miskonsepsi dari esensi feminis itu sendiri dan kenapa kita menyuarakan hal itu. Kalau menurut aku yang namanya kita human being gitu ya, pasti kan kita memiliki hak dan juga kesempatan yang sama seharusnya gitu. Itu misalkan dari secara internasional pun udah ditulis kayak gitu di Universal Declaration of Human Rights, all humans are born free and equal. Di Indonesia pun kita juga udah mengakui hal itu di konstitusi kita. Jadi saat kita menyuarakan hak yang memang sudah diatur secara resmi pun dan memang sudah sekioknya, kenapa harus dikatakan kita itu yang malah menyalahkan suatu budaya tersendiri gitu. Maksud dari adanya feminist movement atau misalkan penyuaraan hak-hak perempuan itu adalah agar kita bisa memilih gitu. Dan menurut aku misalkan orang mau menjadi ibu rumah tangga itu nggak apa-apa, itu hak dia. Orang mau menjadi ibu wanita karir itu juga hak dia gitu. Laki-laki pun sebaliknya, laki-laki mau jadi ayah rumah tangga misalkan yang lebih ngurusin rumah, ataupun laki-laki mau menjadi bisnis karir gitu, atau gimana gitu, apa yang dia mau, itu kan kebebasan diri ya, kemerdekaan diri kita sebagai seorang manusia.
Jadi menurut aku itu adalah miskonsepsi yang dibuat seakan-akan kita itu menyuarakan hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama atau nilai-nilai budaya. Padahal semua harusnya secara agama pun ya semua setara, kita nggak boleh saling menyakiti, harus saling respectful gitu-gitu kan. Jadi menurut aku kalau misalkan masih ada stigma seperti itu, ya itu berarti masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan untuk menyadarkan. Pekerjaan Gina ini. Setuju. Benar. sih poinnya. Memang kayaknya aku ngelihat ya PR-nya masih banyak sekali. PR-nya masih banyak. Gitu. Jadi kayaknya membutuhkan lebih banyak wanita-wanita yang dan laki-laki juga. Juga yang bisa membela. Betul. Ya. Kita harus beriringan secara bersama-sama untuk meng-achieve gender equality. Itu udah jadi sih. Sustainable, pembangunan berkelanjutan juga kan, kayak gender equality. Kenapa sampai kayak gitu? Berarti memang seharusnya perempuan dan laki-laki setara gitu. Dan kalau misalkan perempuan jadi egois, kalau kita menyuarakan itu, apakah laki-laki juga nggak jadi egois kalau dia karirnya makin bagus? Sebenarnya kan sama aja. Tapi kenapa harus ada double standard gitu kan? Ya betul. Dan ini biar nanti orang tua yang generasi mungkin ya ke depan lebih pintar gitu. Jadi untuk mendidik anak juga jangan ada perbedaan gitu kan. Sebagai orang tua misalnya, kamu mah anak cewek gitu, nggak usah lah sekolah tinggi-tinggi atau keluar seperti itu misalnya. Karena sama gitu. Betul. Tapi untungnya semakin kesini kayaknya semakin open minded ya mereka ya. Oke, so tadi sharing-sharingnya sangat membuka pikiran ya Gin ya. Aku belajar banyak banget. Tapi aku dari tadi penasaran ngobrol sama Gina. Tadi awal kan kita ngobrol kan, sibuk banget kan dia ya. Sibuk banget. Apa aja tadi coba boleh disebutkan lagi? Kamu ngapain aja? Coba. Sekarang aku lagi mau persiapan skripsi semester akhir semoga. Terus lagi ngurusin Empower dan lagi mau mulai magang lagi yang baru. Nah itu. Jadi dengan banyaknya kegiatan kamu tuh, tips kamu membagi waktu tuh gimana Gin? Kalau aku sebenarnya aku menggunakan kayak tools time management gitu sih. Yang paling aku suka tuh yang Eisenhower matrix yang terkait urgency sama butuh berapa banyak waktu untuk menyelesaikan. Jadi kayak 2x2 matrix gitu. Misalkan kayak kalau misalkan lebih urgent terus lebih banyak waktu, itu biasanya itu aku kerjain kedua. Tapi kalau misalkan lebih urgent tapi less waktu, aku kerjain dulu yang pertama. Jadi kayak aku rutin berdasarkan itu. Terus mungkin aku kayak benar-benar allocate my time untuk spesifik satu persatu pekerjaan. Jadi nggak multitasking, karena menurut aku hasilnya tuh nggak bakal sempurna dan maksimal. Jadi kita kerjain satu-satu, dan bagaimana menentukannya, aku menentukan dari yang urgency dan timing yang dibutuhkan gitu sih. Pakai apps itu? Enggak, aku bikin aja sendiri cor-cor. Dari knowledge ya. Apa tadi 2x2 matrix. 2x2 matrix Emang beda ya. Kalau kita kan ya kayaknya penting sih. Oke, ya udah gitu aja. Iya, karena kan kita urusannya banyak juga ya. Iya sih, iya benar. Tapi nggak apa-apa, kita terus belajar sih. Maksudnya walaupun masih single gitu ya, belum menikah, tapi itu fondasi yang akan penting loh nanti Gin ke depannya untuk bisa punya prioritas seperti itu. Benar. Ya. Tapi masih enjoy dong kehidupan muda, nggak kerja terus. Kamu masih ada me kan? time kan? Masih kan? Masih suka Netflixan. Gitu. Dan aku selalu olahraga tiap hari. At least 30 menit kayak lari atau apa, sebenarnya untuk clear my mind aja gitu, dan gerak. Karena kalau misalkan duduk doang ambil laptop kan biasanya itu punya back pain kita bentar lagi. Oh, bukan kita doang ya? Iya, ternyata juga. Ternyata. Iya. Ya menarik banget sih, maksudnya aku juga belajar dari Gina, seorang Gina yang masih umur 20-an tapi sangat menginspirasi ya menurut aku. Ya. Aduh, thank you banget for coming here. So, kira-kira kita ngomongin juga dari pekerjaan kali ya, maksudnya kegiatan yang kamu lakukan sekarang, tantangan terbesar kamu apa sih Gin? Mungkin tantangan terbesar itu kadang self-doubt sendiri sih. Iya. Karena kadang tuh kalau ngeliat sesuatu mungkin dari awal kita ngeliatnya tuh this is so big gitu, kayak I think we're too small for something that big gitu. Kadang pasti kita punya pikiran kayak gitu. Aku pribadi punya pikiran kayak gitu. Dan saat aku mulai pikir kayak gitu, aku mulai breakdown lagi. Emang what it takes sih emang untuk bener-bener nyampe di poin yang aku mau, misalkan that big things yang aku mau achieve gitu. Oh ternyata butuh ini, dan ternyata kalau kita kayak urain lagi, oh ternyata lebih achievable ya gitu. Dan
insecurity dan lain-lain pasti ada sih menurut aku. Even orang sehebat apa pasti punya keraguan sama diri sendiri. Cuman yang bisa nge-overcome that doubt itu adalah baru orang-orang yang mungkin lebih bisa self control dan yang bisa lebih dekat dengan goalsnya. Mungkin itu sih tantangan. Tantangan terbesar justru meragukan diri sendiri gitu ya. Menurut aku iya, kadang suka mikir don't think we're enough for that opportunity atau apa gitu. Dan mulai own my achievements dan my mistakes sih, itu juga susah. Untuk at the same time aku harus own my achievement, kayak you've worked so hard for that, you need to own that gitu kan. Tapi at the same time aku juga harus own my mistakes. Kadang kita jadi kurang bisa menerima, kayak kenapa sih gue gini, kayak ada regret, ada penyesalan tersendiri. Harusnya kita juga own my mistakes, karena both things, achievement and mistake, makes us who we are today gitu kan. Agree. Itu udah termasuk pelajaran hidup yang paling berharga Kak Gin selama ini? Pelajaran hidup ya, menurut aku acceptance sih mungkin yang paling susah dan paling harus terus dicoba gitu. Maksudnya kayak life lesson yang mungkin harus terus diterapin itu menerima ya. Karena even orang sukses apa pasti punya failure gitu kan, pasti ada kegagalan di balik itu semua, dan gimana kita bisa menerima kegagalan itu baru kita bisa moving forward. Jadi mungkin itu sih acceptance ya. Betul. Memang susah menerima itu ya. Betul. Kita pernah bahas itu di podcast juga ya, kunci bahagia gitu. Memang salah satunya penerimaan sih. Benar. Kadang-kadang memang sulit untuk menerima, apalagi kalau hal buruk terjadi atau sesuatu yang kurang. Tapi kalau kita nggak terima ya kita akan terus stuck. Iya. Dan nggak bisa move forward makanya. Benar-benar. Thank you so much Gin. Mungkin sebagai closing statement, ada yang nggak yang Gina mau sampaikan kepada para wanita Indonesia? Oke, mungkin untuk para perempuan, dimanapun kalian berada, apapun yang kalian kerjakan dan apapun yang kalian ingin lakukan, selama menurut kalian itu benar, menurut hati dan pikiran kalian, lakukanlah gitu. Karena what's stopping you is your own self. Dan kalau kamu merasa kamu lagi di momen struggles, baik itu dari persepsi orang atau dari diri kamu sendiri, knows that itu adalah momen kamu improve, momen kamu berkembang gitu. Karena this one quote yang aku paling suka itu, strength itu grows in the moment when we think we cannot go on but we keep going anyway. That's nice. Nice. Thank you so much Gin. Sukses untuk empower kuliah kamu, skripsi kamu. Lulus. Sukses terus ya Gin ya. Thank you Kak. So ladies, itu tadi episode kita bareng Gina. Semoga menginspirasi kalian semua yang ada di rumah, and see you on the next episode. Bye. Bye. Bye.